Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk Senin depan ya, tanggal 25 Maret. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom hari Jumat kemarin naik tipis 0,26% ke level 3.900. Ini malah udah mau mendekati supportnya lagi ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, kalau nggak salah kemarin Jumat itu asingnya masuk ya di saham Telkom. Jumat tanggal 22 Maret kemarin itu asingnya net buy, hitungannya lumayan banyak, net buy 104,7 M ya. Semoga jadi pertanda bagus supaya saham Telkom ya ini bisa mantul naik atau paling nggak bertahan di atas 3.850. Kalau kita lihat lebih detail untuk transaksi Telkom hari Jumat kemarin tanggal 22, secara keseluruhan sih sebenarnya untuk asingnya sendiri ada yang masuk lumayan banyak, yaitu BK ya, BK net buy 93 M, kemudian KZ. Malah untuk KZ versi asing ini hampir seluruh transaksinya buy di saham Telkom. Kemudian YU juga sama ya, cenderung akumulasi 11,5 M. Kemudian yang keluar untuk asingnya ZP, AK, CC, cuman nggak sebanyak asing masuk, jadi asingnya net buy. Untuk lokalnya net sell ya, ada KZ versi lokal yang distribusi 127, cukup banyak ya, cuman lokal ini malah 100% jualan. Mungkin KZ versi lokal ini yang bikin saham Telkom kemarin turun ya, setelah nyentuh level 2.920. Mungkin kalau masih turun sih perhatikan aja deket-deket 3850-an ya. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi masih bisa bertahan di atas itu, ada potensi mantul naik ya. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Harga sahamnya kemarin naik ya, naik ke area resistennya 5.375 ya, berada di area resistensi, cuman belum berhasil breakout ya. Semoga aja untuk minggu depan bisa breakout dan ngejar resisten selanjutnya di 5.675. Kalau kita lihat untuk transaksinya saham ASII Jumat kemarin asingnya net sell 600-an juta sih. Tapi kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net buy 212,3 M ya. Jadi untuk asingnya cenderung masuk dalam satu minggu terakhir di saham ASII. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 22 kemarin hari Jumat sih BP masuk 86 M-an ya. BP yang masuk versi asing, cuman yang keluar juga didominasi broker-broker asing. Untuk lokalnya sendiri net yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Jadi mungkin untuk saham ASI kalau nggak sideways ya, mudah-mudahan bisa breakout ya. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, mending tunggu konfirmasi breakout aja ya. Kalau bisa konfirmasi breakout di atas 5375 ya, mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi, ngejar 5.675. Apalagi kalau melihat pendapatan ASI masih bertumbuh ya di tahun 2023 kemarin, jadi potensi dividennya juga ada potensi lebih gede lagi ya. Semoga aja itu bisa jadi sentimen yang bagus untuk harga saham ASII ya. Tinggal tunggu aja rumor bagi dividen atau yaitu berita tentang dividen kira-kira akan dibagikan tanggal bulan berapa ya. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau menurut saya sih skenario-nya kemungkinan akan breakout ya dalam waktu dekat, kemudian ngejar 5.600-an. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR ini yang harganya juga mulai apa ya ini, turun sih kemarin Jumat, turun 0,71% ke level 24.600 ya. Waktu hari Kamisnya itu nggak sempat nyentuh resisten, malah turun di hari Jumat. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi UNTR dalam satu minggu terakhir ini net sell 27 M untuk saham seperti UNTR ya, hitungannya belum terlalu banyak ya. Kalau kita cek hari Jumat net sell 35, lumayan sih.
Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham UNTR, hari Jumat kemarin untuk asingnya didominasi keluar ya, YU, ZP, AK, SCC versi asing net sell, kemudian untuk lokalnya net buy, harga sahamnya koreksi turun. Mungkin kalau mau entry agak nanggung sih di tengah-tengah seperti ini. Takutnya kalau masih turun itu bisa ke area supportnya lagi yang di 24.000 ya. 24.000 itu area support untuk saham UNTR, lumayan dalam. Jadi ya lebih amannya sih kalau misal besok langsung merah di awal market ya, jangan buru-buru entry, bisa tunggu di area supportnya ini ya. Semoga aja bisa mantul naik di area supportnya ini, mengingat juga ya emang turun sih untuk pendapatan UNTR di tahun 2023 ya, cuman nggak signifikan banget, masih 11-12 lah dengan tahun 2022. Ini kalau kita lihat untuk UNTR kan nggak beda jauh ya untuk penurunannya. Kemudian kemungkinan juga akan bagi dividen yang lumayan ya untuk dividen UNTR ini. Oke, itu untuk saham UNTR. Patokan untuk resistennya ada di level 25.000 ya, 25.000 resisten untuk saham UNTR. Kalau berhasil breakout di atas 25.000 ya bisa naik lagi lebih tinggi ya, bisa ngejar 25.900-an. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo ini yang harganya masih sideways ya di range area 63 sampai 74. Untuk area support resistennya ya sama ya, supportnya di 63, resisten di 74. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham GoTo yang ruginya malah tambah gede ya. Untuk saham GoTo tapi aslinya masuk loh hari Jumat kemarin, net B 43M. Kalau kita lihat dari tanggal 18 net B 99 ya. Jadi walaupun sentimennya kurang bagus, tapi kalau asingnya masuk ya itu sih ada potensi buat rebound. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kalau kita perhatikan untuk asingnya yang masuk cukup banyak yaitu BK ya. Untuk BK versi asing kemarin Jumat aja net B 45M, jadi sebenarnya ada yang akumulasi ini untuk saham GoTo. Hari Jumat kemarin diakumulasi oleh BK versi asing. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi ini masih cenderung sideways sih. Kalau melihat hari Jumat kemarin ada yang akumulasi, mungkin kalau naik itu target price-nya ke 74 ya, yang mau scalpingan atau trading di saham GoTo bisa buat patokan. Sekiranya berat buat breakout di atas 74 ya nggak ada salahnya buat diamankan ya, dan misal jebol di bawah 63 ya nggak ada salahnya juga buat diantisipasi ya. Maksudnya antisipasi itu ya jangan buru-buru buat ajar kiri atau average down gitu kalau misal jebol di bawah 63. Tapi ya kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham GoTo karena ada yang akumulasi, kayaknya potensi kalau nggak sideways yang mudah-mudahan bisa naik untuk hari Senin besok. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham Bukalapak ini yang harganya juga udah mencoba rebound ya dalam 2 hari terakhir ini, tapi ya ini harganya udah di bawah sekali. Ini kalau kita lihat secara teknikal waktu kemarin tuh mantul di area supportnya di 168 ya, jadi mantul di area support, dan misal masih naik itu buat patokan resistennya ada di 158. Apakah bisa breakout atau enggak di atas 158 ya. Kalau gagal breakout ya nggak ada salahnya mungkin buat diamankan buat teman-teman yang sempat ambil posisi dan floating profit. Takutnya gagal breakout turun lagi nih untuk saham Bukalapak. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bukalapak dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk 5M-an ya. Kalau hari Jumat aja 5,9M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Bukalapak, tanggal 22 hari Jumat kemarin secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya. Cuman yang masuk itu ada asing yang 100% transaksinya buy di saham Bukalapak yaitu RX ya. RX versi asing net B 7,4M. Coba kalau kita lihat untuk laporan kuartal 4 untuk saham Bukalapak, apakah cukup bagus? Ya rugi ya, dan ruginya pun ya emang secara dibandingkan kuartal 4 tahun kemarin lebih rendah, cuman dibandingkan kuartal 3 ini apa ya, masih rugi lah untuk saham Bukalapak ini. Jadi belum profit, sama aja seperti GoTo ya, masih minus. Jadi kalau untuk investasi kayaknya agak was-was mungkin kalau untuk scalping atau trading ya. Ini kan harganya udah di
angka 100-an, jadi kayaknya cukup menarik ya, untuk tingkat volatilitasnya cukup tinggi, naik beberapa poin aja udah berapa persen ya. Jadi misal besok naik buat patokan, resistennya ada di 158 159 lah, area sini kayaknya sih, kayaknya ada potensi naik dulu, ngeji resisten, gagal breakout, turun lagi ya. Oke, itu untuk saham Bukalapak. Kalau langsung nge-HK untuk trading aja, harga nggak sesuai prediksi ya, jangan ragu buat cut loss. Seperti itu aja sih untuk saham Bukalapak ya, soalnya supportnya juga lumayan dalam, ada di 136 135, kecuali pas kemarin sempat ambil di area support dan floating profit lumayan. Nah itu kalaupun besok tiba-tiba langsung turun ya gak ada salahnya buat diamankan ya, lumayan floating profit 4% 5% di saham Bukalapak ya. Kalau untuk investasi atau jangka panjang kayaknya masih dipertimbangkan lagi sih, soalnya masih minus. Kemudian juga ya Bukalapak kurang apa ya, kurang familiar gitu ya untuk marketplace saat ini. Saya aja nggak punya itu aplikasinya. Oke, itu untuk saham Bukalapak ya. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK. MTEK hari Jumat kemarin, MTEK masih berada di area bottomnya ya, walaupun naik 2,78%, cuman belum ada tanda-tanda buat rebound ya. Untuk resistennya masih di 474 ya, dan supportnya ada di 414. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham MTEK, Jumat kemarin nasinya masuk 2,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham MTEK hari Jumat kemarin, yang masuk BK ya, untuk aslinya BKAK, kemudian yang jualan lokal ya, jadi lokalnya jualan ditampung oleh asing, harga sahamnya naik. Mungkin kalau naik untuk hari Senin ya, untuk saham MTEK bisa pantau aja area 470-an ini, 470 474, apakah bisa breakout atau enggak di area resistennya ini ya. Sekiranya nggak bisa breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, atau kalau nge-HK sebenarnya agak nanggung sih di tengah-tengah ya, antara resiko dan potensinya ya 1:1, kurang worth it sih. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kayaknya ada potensi naik dulu ya di awal market, mudah-mudahan untuk saham MTEK uji resisten, gagal breakout, turun lagi. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya, oh ya, untuk saham MTEK laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate? Coba kita cek. Belum ya, semoga aja nggak mengecewakan. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas sudah lumayan tinggi ya untuk kenaikannya, cuman hari Kamis itu gagal breakout ya, sempat nyentuh resistennya di 1345. Gagal breakout, Jumatnya malah koreksi turun. Semoga aja ini cuman koreksi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pegas Jumat kemarin aslinya masuk sih, masih net buy 2,9 M. Coba kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk saham Pegas aslinya udah net buy 109,5 M ya. Jadi untuk aslinya udah mulai entry di saham Pegas, udah mulai masuk ya, walaupun dari segi jumlahnya nilainya belum terlalu gede-gede banget, tapi udah bisa bikin saham Pegas rebound lumayan ya, bahkan bisa breakout di atas 1290-an, dan ini udah uji juga minggu lalu ya, minggu ini di angka 1345 ya. Perhatikan aja level ini sih, kalau bisa breakout di atas itu nggak menutup kemungkinan ngejar 1380, tapi misal koreksi turun ya, selama nggak jebol aja di bawah 1295, mudah-mudahan masih aman untuk saham Pegas ya. Kalau menurut saya sih, kalau nggak sideways untuk hari Senin di angka 1395 sampai 1345 ya, mudah-mudahan bisa naik dan
nguji resistennya lagi di 1345 ya. Oke, itu untuk saham bekas sih. Kalau mau entry ya sebenarnya agak telat, tapi kayaknya masih ada potensi naik, dan apalagi kalau melihat valuasinya juga belum terlalu mahal ya. Untuk saham bekas laporan kuartal 4-nya juga bagus ya, mengalami peningkatan secara tahunan dan ya kuartalan ya, jadi nggak mengecewakan untuk laporan kuartal 4 untuk saham bekas ini. Jadi harga sahamnya bisa rebound naik ya. Itu PBB-nya juga masih di angka 0,7, jadi ya sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Untuk saham PTBA naik ya. Oh sorry, turun ya. Sempat breakout cuman ya turun kemarin Jumat 0,34% ke angka 2940. Secara teknikal untuk supportnya ada di 2900 dan resistennya ada di 3070. Untuk volatilitasnya kurang ya untuk saham PTBA saat ini, jadi kurang menarik. Kalau untuk trading pun kurang menarik. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham PTBA ini mungkin rebound menjelang bagi dividen ya. Asingnya malah keluar dalam satu minggu terakhir ini. Net sell 16M untuk hari Jumat aja, net sell 5,7. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham PTBA hari Jumat kemarin secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu TP, cuman lokal sih itu. Enggak asing ya ternyata. TP-nya yang masuk versi asing 100% transaksinya buy di saham PTBA. Coba kalau kita cek dari tanggal 18, TP baru masuk kemarin Jumat. Sebagian asing lebih banyak keluar sih, jadi kayaknya cenderung bergerak sideways. Kalaupun naik itu kayaknya nggak jangka panjang mungkin ya. Nggak tahu juga kalau ada sentimen yang bagus untuk sampai TBA, misal harga batu baranya itu rebound naik ya. Ini sih ada peningkatan sih. Untuk laporan kuartal 4 nggak terlalu mengecewakan sih kalau menurut saya ya. Soalnya ya kita tahu sendiri harga batu baranya emang lagi turun, tapi ini bisa mencetak EPS di angka 200-an, itu kan berarti nggak terlalu mengecewakan ya. Walaupun secara tahunan masih turun sih untuk pendapatannya, jadi kemungkinan bagi dividennya juga bisa jadi setengahnya ya. Ini kan dibandingkan dari 2022 EPS-nya 50 setengahnya ya, jadi dividennya bisa jadi kalau yield payout nya masih sama ya setengahnya. Mungkin seperti itu sih untuk saham PTBA. Kalau naik resistennya ada di 3080 3070. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham IDMG. Masih belum bisa breakout ya. 2 hari terakhir ini mencoba breakout di atas 27.900, cuman belum berhasil. Kalau kita cek untuk transaksi IDMG tanggal 22 Maret asingnya malah keluar 4,2M hari Jumat kemarin. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham IDMG yang masuk sama yang keluar, malahan ada yang distribusi ini SQ versi lokal distribusi 30,9M. Untuk asingnya sendiri net buy sih IDMG asingnya. Oh sorry, ini dari tanggal 18. Untuk kemarin Jumat sih untuk asingnya net sell, dan SQ-nya masih jualan ya. Berarti untuk SQ versi lokal dari awal minggu ini sampai hari Jumat kemarin cenderung keluar, sampai hari Jumat masih keluar. Jadi misal langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry sih. Untuk saham IDMG amannya seperti itu ya. Untuk saham-saham sektor batubara kalaupun naik bisa rebound, itu kemungkinan itu karena rumor dividen ya. Tapi selama komoditasnya itu masih di bawah harganya ya nggak terlalu menarik mungkin ya untuk saham-saham batubara. Apalagi kalau nggak salah, seingat kemarin itu kita ada news itu ya, saham batubara apa ya,
di tengah turunnya harga batu bara tapi malah menambah produksi, itu kan kurang bagus juga ya. Yang bisa apa ya, PTBA atau ITMG atau Adaro. Genjot penjualan 67 juta ton ya. Ini genjot penjualan maksudnya jual batu bara sebanyak ya, maksudnya gimana ya, ini menjual batu bara dengan jumlah yang banyak ya, dengan harga yang nggak terlalu mahal ya. Sebenarnya ini sentimennya kurang bagus ya, walaupun dikemas menarik seakan-akan bagus untuk perusahaan, tapi kalau harga batu baranya masih nggak terlalu bagus ya, sama aja. Coba kita cek ya untuk harga Newcastle Coal, kita cek di investing. Nah kan masih di angka 132an, jadi harga batu baranya nggak terlalu mahal, tapi kok apa nggak mending disimpan dulu aja ya. Ya mungkin ya nggak tahu lah strategi perusahaan, cuman kayaknya kurang bagus ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ITMG, saham PTBA. Oh ya, untuk saham Adaro sekalian kita bahas ya. Untuk Adaro harga sahamnya juga masih kurang volatile sih. Untuk harga saham-saham batu bara ini masih cenderung sideways di angka area supportnya 2620 dan resistennya di 2760-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro aslinya keluar 6,8 M kemarin Jumat. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Adaro secara keseluruhan juga ya cenderung didistribusi oleh broker-broker asing ya, yaitu ZP, kemudian AK versi asing Netcell, yang masuk untuk aslinya BK, cuman ZP versi asing keluar lebih banyak ya, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya lebih banyak yang masuk Netbet dan harga sahamnya nggak terlalu banyak pergerakan, mungkin cenderung masih sideways untuk minggu depan, kita lihat aja. Oke, itu untuk saham Adaro ya, saham sekitar batubara. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.